Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra. Saya dari Satuan Unit Kerja yaitu Perawatan Listrik CHF 3 dan 4. Lokasi unit kerja saya itu di site Bangko Barat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil resum atau rangkuman saya terhadap PowerPoint dari Bapak Dr. Prihadi tentang analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu dalam ruang lingkup bisnis, sebuah perusahaan memiliki investor sebagai pemodal. Dan untuk melaksanakan kegiatannya yaitu melakukan proses investasi. Dan hasilnya yaitu mendapatkan laba. Tetapi selain itu, ada juga yang dinamakan arus kas untuk meningkatkan tumbuh kembangnya sebuah perusahaan dan juga untuk mendapatkan sebuah pendanaan. Dan juga di perusahaan adanya aturan-aturan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu neraca, laporan posisi keuangan. Yang kedua laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan terdiri dari aset, utang, dan ekuitas. Laporan ini biasanya disusun di tanggal-tanggal tertentu. Biasanya di tanggal 31 Desember, 31 Januari, dan lain-lain. Di dalam neraca, yaitu ada aset. Aset ini terbagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang digunakan atau bisa diputar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau aset tidak lancar itu adalah aset tetap. Contohnya yaitu mesin, tanah, dan lain-lain. Kemudian untuk utang, ini ada 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar yaitu utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Contohnya yaitu utang pada supplier, utang pada bank, dan lain-lain. Kemudian untuk utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh temponya yaitu dari tanggal neraca lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu obligasi, sewa guna usaha, dan lain-lain. Kemudian ekuitas atau modal sendiri, yaitu sumber dananya itu dari pemilik. Kemudian yang kedua, yaitu adalah laporan laba rugi. Laporan yang menggambarkan kinerja atau laba perusahaan pada 1 periode, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Pada kinerja atau laba ini terdapat 2 elemen utama dari laporan laba rugi ini. Yaitu yang pertama yaitu pendapatan, bisa berupa barang atau jasa yang sudah sampai kepada pembeli atau konsumen. Kemudian biaya atau beban, itu sumber dana yang terpakai untuk mendapatkan pendapatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan kas perusahaan. Pada laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas rutin, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.
Operasi yaitu seperti jual beli barang dan sejenisnya. Kemudian kalau investasi itu membeli mesin, membeli tanah untuk investasi contohnya. Dan kemudian kalau pendanaan yaitu kegiatan untuk mencari sumber dana. Dan sama ini laporan arus kas juga periodenya ini bisa 1 bulan dan juga 1 tahun. Kalau untuk analis laporan keuangan, memang setelah kita bahas tadi memang ada 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan arus kas. Kalau dianalisis, ini ada beberapa cara menganalisisnya. Yang pertama yaitu analisis secara global, yaitu ada common size, vertikal, horizontal. Kemudian kalau menganalisis secara mengelola data kuanto lebih jauh, ini ada 3, yaitu rasio keuangan, kebangkrutan, dan bond rating. Kemudian yang ketiga yaitu analisis yang sifatnya ke depan, yaitu performa, laporan keuangan, dan valuasi. Kemudian laba versus arus kas. Memperoleh laba dan mengelola arus kas adalah 2 komponen utama dalam bisnis. Mengenali secara mendalam atas kejadian yang mempengaruhinya akan sangat membantu menjalankan bisnis. Dalam pengertiannya, laba digunakan untuk mengukur ukuran kinerja, sedangkan arus kas adalah ukuran untuk menilai kelancaran suatu bisnis. Berdasarkan rumus ini, yang dikatakan laba yaitu jumlah pendapatan dikurang biaya. Sedangkan mutasi kas yaitu kas masuk dikurangi kas keluar. Dan bisa dikatakan kesimpulannya, laba itu untuk mengukur ukuran kinerja, sedangkan kas itu untuk mengukur kelancaran di suatu bisnis. Ada beberapa kejadian yang bisa kita lihat dalam kasus arus kas dan laba rugi ini. Kalau terkait penjualan, kita lihat penjualan tunai, penjualan kredit, tertagihnya piutang usaha, terima kas untuk penjualan di muka, penyerahan barang, menghapus sebagian piutang macet. Di sini ada poin-poin yaitu arus kas, laba rugi, dan sebagainya. Kemudian kalau persediaan barang dagang, itu ada pembelian persediaan tunai, pembelian persediaan kredit, pembayaran utang usaha, membebankan persediaan, sebagian persediaan hilang, pemasok titip persediaan, persediaan konsinyasi terjual, dan membayar persediaan yang terjual. Kita lihat ada beberapa kejadian. Yang ketiga yaitu terkait aset tetap, iklan sewa gaji, terkait pendanaan, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, itulah rangkuman yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.